Kalian ngerasa gak sih duit di dompet kayaknya habis mulu? Baru gajian udah hilang aja. Harga kebutuhan hidup pada naik tapi gaji tetap. Itu pun kalau mengalami kenaikan cuma dikit banget. Nah, kemarin udah aku prediksi dan ternyata beneran kejadian. Oke, sebenarnya kenapa sih? CPI atau IHK ya singkatan dari Consumer Price Index atau indeks harga konsumen di Amerika itu naik sesuai prediksiku kemarin. Anjay sih paling prediksi. Alasannya kenapa? Menurutku ada 3 alasan utama. Yang pertama, jelas karena perang dagang. Yang ngerti lah Amerika lagi naruh tarif ke negara-negara lain gak gimana. Nah itu bikin produk impor jadi mahal dan berujung indeks harga konsumen mereka jadi naik. Terus penyebab kedua ya berhubungan sama penyebab pertama, ekonomi AS emang lagi loyo, apalagi ditambah sama perang dagang itu. Dan dengan loyonya ekonomi AS itu bisa jadi tanda loyonya ekonomi dunia juga. Ingat, karena Amerika tuh keasarannya kayak jadi apa ya, kepala perekonomian dunia gitu lah. Terus yang ya dari kemarin viral diomongin terus ya DeepSeek sih, kemungkinan kan waktu itu crash tuh harga saham di US. Nah itu kan ngaruh di S&P 500 dan akhirnya ngaruh juga ke global. Ya dampaknya jadi berkali-kali lipat lah, multiplier. Terus apa dampaknya ke kita? Pertama, karena ada kemungkinan suku bunga dinaiki atau dipertahankan, akhirnya kalian yang punya cicilan atau utang yang numpuk makin pusing karena bunganya kan bisa aja naik. Kedua, instrumen investasi yang tinggi resiko misalnya seperti saham dan kripto itu bakal anjlok. Ya tadi kalau kalian lihat udah pada anjlok sih, hahaha. Ketiga, instrumen investasi yang low risk atau rendah resikonya itu bakal lebih diminatin, misalnya seperti emas atau obligasi. Makanya kok diperhatiin harga emas naik tuh. Nah, The Fed lagi bingung tuh. Kalau misal suku bunga dinaikin, inflasinya terkendali, tapi investasinya jadi terhambat. Dan kalau sebaliknya suku bunga diturunin, inflasinya makin parah, tapi ya dampak positifnya investasi itu jadi naik. Sekian dari topik ekonomi. Kalau menurut kalian, mending suku bunga naik tapi ekonomi terkendali, atau suku bunga turun tapi cicilan aman? Jangan lupa like, follow, dan ikut diskusi di kolom komentar.